Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan putra-putrinya yang dilahirkan dari rahim Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang ibu yang sangat sempurna. Selain berakhlak mulia, beliau pun melahirkan putra-putri yang sangat soleh dan soleha. Anak laki-lakinya yang bernama Qasim bin Muhammad dilahirkan ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi rasul. Namun, Qasim meninggal di usia 2 tahun. Kemudian ada Zainab binti Muhammad. Dia adalah seorang perempuan yang sangat soleh. Zainab juga lahir sebelum menjadi nabi ataupun rasul. Dan ada lagi seorang putri bernama Ruqayyah binti Muhammad. Putri ini juga sama, lahir sebelum kenabian ataupun kerasulan. Dan masih ada lagi yaitu Umi Kulsum dan Fatimah. Mereka semua lahir sebelum masa kenabian ataupun kerasulan. Dan menginjak 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Di gua tersebut, beliau mendapat perintah untuk menyebarkan agama Islam kepada semua orang. Pada awal berdakwah, Nabi Muhammad berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Kepada keluarga terdekat baru secara terang-terangan. Namun sebagaimana nabi lainnya, banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak. Apalagi pamannya sendiri, Abu Lahab, sangat menentang keras dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya di awal kenabian, Siti Khadijah melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Abdullah. Dan Abdullah ini pun juga tidak berumur lama. Setelah meninggalnya Abdullah ini, Nabi Muhammad pun merasa bersedih sekali. Berita kematian anak laki-lakinya menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Apalagi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Seperti Abu Lahab, As bin Wa'il juga sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka terus mengejeknya karena tidak mempunyai keturunan laki-laki. Abu Lahab itu berkata, "Lihatlah, Muhammad telah terputus keturunannya karena dia tidak mempunyai anak laki-laki." Namun ejekan mereka dibantah oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Yang dimaksud di sini terputus itu adalah terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Rasulullah SAW pantas bersedih karena kehilangan putra untuk kedua kalinya. Namun Rasulullah tidak larut dalam kesedihan. Lagian ada 4 lagi putrinya yang sangat solehah, sangat penyejuk hatinya bila dipandang mata. Lain halnya pemikiran zaman jahiliyah pada masa itu. Biasanya kalau melahirkan bayi perempuan, banyak yang dikubur hidup-hidup dan merasa malu. Selama Rasulullah menyebarkan agama Islam, banyak hal tidak mengenakan terjadi kepada putri-putrinya. Terlebih lagi hanya sedikit yang menerima dakwah beliau. Seperti suaminya Zainab, Abu Al-As, yang masih menyembah berhala. Dan Zainab pun terus mendoakan agar suaminya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mertuanya Zainab tersebut memerintahkan anaknya untuk segera menceraikan Zainab. Namun dengan tegas
Abu al-As ini menolak bahwa dia masih mencintai Zainab. Hal tersebut sama terjadi kepada Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Mertua mereka, Ummu Jamil, menghina mereka secara terang-terangan. Hal tersebut karena Muhammad menyebarkan ajaran baru. Dan kekesalan tersebut dilampiaskan kepada putri-putrinya. Bahkan Abu Lahab pun dengan tegas memberikan ultimatum. Jika mereka semua tidak mau menceraikan istri-istrinya, maka jangan berharap bisa menginjakkan kaki mereka di rumah Abu Lahab. Dengan sangat terpaksa mereka menceraikan istri-istrinya. Ruqayyah dan Ummi Kulsum pun kembali ke rumah dan mengadu kepada Siti Khadijah dengan sangat sedih. Ibunda Siti Khadijah pun memeluk mereka dengan hati yang teriris-iris dan sangat pilu. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad hanya bisa berdoa semoga anak-anaknya diberi ketabahan dan keberkahan. Dan berdoa juga kepada Allah agar putri-putrinya segera diganti dan diberi jodoh yang lebih baik. Itu tadi rangkuman kisah dakwah Nabi Muhammad SAW bersama putra-putrinya yang lahir dari rahim Siti Khadijah. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.